Posisi ASN itu, aparatur sipil negara, ini banyak diperbincangkan, Pak. Jadi terkait dengan netralitas ASN dalam era saat ini memang menjadi sebuah isu yang sangat seksi ya, sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN, salam istimewa. Bertemu kembali bersama kita di sini podcast PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mungkin fenomena yang akan menarik bagi kita bersama, sebuah suksesi kepemimpinan di tingkat nasional dan regional yang mungkin akan membawa kemana arah tujuan pemerintahan kita nanti di negara tercinta ini. Sobat ASN yang berbahagia, hari ini podcast PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi akan mengangkat tema implementasi core value berakhlak dan netralitas ASN menuju Pilkada 2024. Salam istimewa. Sobat ASN yang berbahagia, pada kesempatan ini suatu kehormatan bagi kami di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Kita kedatangan seorang narasumber, seorang birokrat muda yang berprestasi. Beliau saat ini menjabat sebagai pejabat wali kota Padang Panjang. Baik, langsung saja Sobat ASN kita sapa beliau, Bapak Sony Budaya Putra APMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Sobat ASN yang berbahagia, Bapak Sony yang mungkin pada saat ini kita tahu bahwa secara agenda nasional nanti akan diselenggarakan pemilu kada serentak tahun 2024. Mungkin tahapannya sudah dimulai dan akan mungkin intensnya pada bulan Agustus sesuai dengan yang diatur oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menarik dalam hal ini Pak, karena posisi ASN itu, aparatur sipil negara, ini banyak diperbincangkan Pak terkait dengan netralitas. Kira-kira apa yang mungkin yang perlu dilakukan atau sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN Pak, supaya pemilu kada nanti itu tidak menyeret-nyeret atau tidak membawa ASN itu ke ranah yang serba salah begitu Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Miko. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada PSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi Baso diundang untuk hadir di podcast ini, yang merupakan sebuah kehormatan juga. Jadi terkait dengan netralitas ASN dalam era saat ini memang menjadi sebuah isu yang sangat seksi ya, sangat menarik. Apalagi kita dihadapkan dengan masa-masa kampanye atau juga masa persiapan pelaksanaan pilkada. Mungkin nuansanya sedikit lebih intensitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu presiden atau juga pemilu legislatif kemarin. Karena memang secara emosional atau juga kedekatannya, interaksinya lebih tinggi. Karena ini berkaitan langsung dengan siapa yang akan menjadi pemimpin ASN itu di daerah. Jadi sama halnya kita saat ini di Padang Panjang, kami rasa juga dimanapun di wilayah Indonesia, isu berkaitan dengan netralitas ASN ini saat ini menjadi sebuah hal yang menjadi topik yang harus selalu dikedepankan, karena memang ASN ini sangat seksi untuk dibawa ke ranah politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi mungkin ini menjadi sebuah hal yang menarik ya untuk kita diskusikan sore hari ini. Iya, baik. Ya, memang begitulah kira-kira, karena ketika terjadi suksesi kepemimpinan melalui pemilu di daerah, ini menjadi hal yang sangat krusial, menjadi sesuatu yang mungkin menguntungkan bagi ASN, tapi di satu sisi juga membuat suatu hal yang merugikan bagi ASN itu sendiri. Baik Pak Sony Budaya Putra, apa kira-kira mungkin sikap perilaku apa yang mesti ditunjukkan oleh seorang ASN Pak ketika menghadapi hal tersebut? Iya, seperti tadi kami sampaikan bahwa ASN ini seksi untuk dibawa
ke arah-arah politik seperti itu. Iya. Dan juga kita juga harus siap ya. Kami beberapa kali menyampaikan kepada kawan-kawan ASN bahwa kita ASN ini adalah aparatur yang memang merupakan abdi negara yang masa jabatan atau masa kerjanya dari kita diangkat sebagai CPNS sampai nanti memasuki usia pensiun. Iya, iya. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin daerah per 5 tahun adalah pemimpin kita, pimpinan kita. Dan loyalitas harus kita tunjukkan. Betul. Jangan terbawa arus bahwa ini 5 tahun, kemudian kita ikut harus mengikuti irama politik praktis, apakah sebagai follower atau juga bahkan lebih ya, menjadi bagian dari tim, walaupun mungkin berada di belakang layar. Kami ingatkan bahwa siapapun kita, sepanjang kapasitas kita memadai, memungkinkan, profesionalis kita sebagai ASN ditunjukkan, pasti akan bisa dipakai. Nah, yang kebanyakan yang bisa, yang mengikuti arus, terbawa arus suasana seperti itu, ya mohon maaf, kadang-kadang dalam tanda petiknya kawan-kawan yang tidak memiliki kepercayaan diri, bahwa saya tidak memiliki atau kurang memiliki kapasitas, sehingga harus masuk ke ini sehingga nanti akan terpakai. Tetapi kita sudah harus tunjukkan juga bahwa siapapun kita, pasti pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih nantinya pasti juga membutuhkan birokrasi untuk menjalankan misi, visi dan misinya. Tidak akan mungkin siapapun dia, Superman pun ya, tidak akan mungkin bisa menjalankan apa yang menjadi keinginannya, membawa arah kebijakan 5 tahun itu tanpa didukung oleh birokrasi yang kuat. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit banyaknya membawa pencerahan nantinya. Kami sangat berterima kasih ya, hal-hal isu-isu seperti ini kita selalu gaungkan sehingga nantinya ASN ini tidak merasa khawatir. Kemudian juga kadang-kadang ini kan kepercayaan diri yang kurang sehingga nanti saya harus masuk ke wilayah ini. Syukur-syukur kalau memang nanti yang dijagokannya itu menang. Tapi kalau misalnya kalah ya 2 kali rugi. Jadi fenomena ini memang terjadi bukan hanya di daerah kita, tapi kami yakin juga di beberapa. Makanya isu ini selalu digaungkan, selalu menjadi seksi untuk diperdebatkan. Dan juga kita melihat pentingnya atau peran strategis dari ASN ini karena berada di dalam wilayah birokrasi yang juga berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, dekat dengan masyarakat yang nantinya akan menjadi pemilih, kemudian juga terlibat langsung di dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan nanti oleh kepala daerah terpilih. Baik, terima kasih Pak Sony. Ya, memang artinya mungkin yang perlu dikedepankan itu adalah bukan keberpihakan pada kepentingan atau pengaruh kelompok atau pihak-pihak tertentu. Mungkin yang perlu dikedepankan itu adalah seperti Pak Sony katakan tadi, kompetensi kita, ya, kompetensi kita sebagai ASN. Setuju sekali itu Pak. Baik, terakhir Pak, mungkin dari kami minta mungkin penyampaian Bapak secara umum, ya, menghadapi Pilkada serentak 2024. Kemarin sudah ada gerakan oleh Bapak Kemendagri, kesiapan pemilu kada Sumatera. Kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan Pak melalui media ini? Memang kemarin hari Selasa kami diundang seluruh kepala daerah, Forkopimda dan Bawaslu KPU oleh Menko Polhukam, juga dihadiri Mendagri di Medan untuk finalisasi atau juga melihat kesiapan, namanya Rakor Pilkada, melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam rangka mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pilkada. Jadi kita apapun yang karena memang tanggung jawab, terutama masalah pendanaan misalnya. Ini berbeda, kalau pemilu tanggung jawab pemeliharaan atau pendanaannya itu dari APBN. Untuk daerah ini APBD, ini salah satu hal yang juga menjadi titik krusial ya, bahwa dukungan pelaksanaan pilkada itu sepenuhnya dari APBD. Alhamdulillah untuk kita Padang Panjang, untuk KPU dan Bawaslu kita sudah realisasikan 100%. Walaupun targetnya tidak harus di awal tahun, tapi kemarin kami di Maret sudah dicairkan itu 100% untuk KPU Bawaslu. Kemudian juga untuk Polri dan TNI dalam hal mendukung keamanan juga sudah kita realisasikan NPHD-nya, dan dalam waktu dekat mungkin dalam minggu ini sudah bisa direalisasikan anggaran. Ini dari sisi dukungan pelaksanaan anggaran. Kemudian juga kita juga bersinergi. Tadi sebelum hadir dalam podcast ini, kami juga kemarin rapat dengan KPU Bawaslu
Forkopimda di KPUD, kemudian tadi juga melaksanakan distribusi logistik untuk PSU DPD RI, karena memang kita di Sumatera Barat ini agak berbeda ya. Ini ada tambahan lagi. Pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang untuk DPD RI. Besok ya Pak? Besok. Ya, tapi kami kemarin menyampaikan besok ya. Nah, ini PSU ini sudah merupakan pemanasannya pilkada. Karena saat ini pilkada dalam proses. Ini para calon sedang dengan partai sedang melakukan konsolidasi. Kemudian nantinya akan kita bisa lihat nanti di 27 Agustus akan dilihat partai yang akan mengusung masing-masing calon. Dan yang menjadi krusial menurut kami saat ini yang perlu kita ingatkan kepada kawan-kawan ASN, apakah ketidaktahuan atau disengaja, ini juga harus perlu disosialisasikan secara masif. Faktor berkaitan dengan netralitas ASN ini, karena media sosial ini saat ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat rawan dan juga merupakan media yang paling efektif untuk menyampaikan sosialisasi secara perorangan maupun juga secara berkelompok, komunitas dan lain-lain. Nah, terkadang mungkin karena ketidaktahuan ada bakal calon ini, sekarang belum ada yang calon terpilih, calon yang ditetapkan belum, bakal calon. Tetapi kan sudah kelihatan ini, apakah itu dari birokrat yang akan pensiun atau juga birokrat yang siap untuk pensiun dini atau bukan, termasuk juga dari unsur-unsur lain. Nah, biasanya kadang-kadang mungkin karena latah atau ketidaktahuan, ada like, ikut memberikan komentar. Ini kami lihat ini di sebagian dari kita ada juga yang mungkin tanpa sengaja, dan ini menjadi PR kita juga, bahwa ini juga sudah merupakan bentuk keberpihakan. Kalau kita lihat dari peraturan baik itu Undang-Undang 5 2014 maupun juga berkaitan dengan peraturan KPU, bahwa bentuk keberpihakan itu bukan hanya mendukung secara nyata hadir di dalam kampanye, tetapi memberikan komentar, kemudian like atau menyatakan tanda suka, respon positif dari apa yang disampaikan atau juga foto dari seorang bakal calon, ini juga sudah merupakan bagian dari keberpihakan. Termasuk juga ada juga nih di kawan-kawan kami melakukan pendekatan dengan partai politik dengan status masih sebagai ASN aktif. Nah, ini apakah karena ketidaktahuan? Nah, karena juga ada dianggap bahwa nantinya pengunduran diri ini berlaku pada setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, calon calon tetap, pasangan calon tetap. Tapi di sisi lain, ASN aktif tidak boleh melakukan pendekatan atau juga mendaftar ke partai politik sebagai bakal calon. Itu juga sudah merupakan hal yang melanggar dari aturan yang ada. Ini yang harus kita sosialisasikan lebih dini. Nah, karena memang aturannya kalaupun akan melakukan pendekatan atau juga pendaftaran, sebelum mengajukan pengunduran diri, yang bersangkutan harus mengambil cuti di luar tanggungan negara. Jadi hal seperti ini Pak Miko, ini harus kita sosialisasikan. Betul, jangan sampai nantinya karena ketidaktahuan itu berakibat fatal. Bisa pidana atau juga hukuman disiplin yang tentunya akan merugikan baik secara karir maupun juga kesejahteraan dari ASN ini. Ini tugas kita, karena walaupun kami saat ini sebagai penjabat wali kota, tapi juga merupakan bagian ASN. Kita tentunya harus saling mengingatkan ya rekan-rekan ASN kita, sobat ASN, bahwa siapapun kita adalah ASN. Kemudian mari kita sama-sama dukung, sukseskan pilkada serentak ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang bertugas sebagai jabatannya dalam mendukung pelaksanaan pilkada, ayo laksanakan tugasnya. Tetapi nantinya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, silakan. Netralitas ASN ini mungkin berbeda dengan netralitas TNI Polri. TNI Polri netralitasnya betul-betul tidak ikut memilih. Tetapi kita ASN netralitasnya itu tidak menunjukkan keberpihakan, tetapi memiliki hak pilih. Tetapi itu dilakukan di dalam bilik suara. Nah, jadi mari kita tunaikan ini secara baik. Dan tentu kita berharap khususnya kita di Sumatera Barat atau juga terlebih lagi di Padang Panjang, semoga nantinya pelaksanaan pilkada ini betul-betul berjalan dengan baik dan lancar, tertib, kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah
yang nantinya akan menjadi pengayom masyarakat, pelayan masyarakat yang akan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kalaulah ini bisa berlaku di seluruh kabupaten kota provinsi, tentunya dengan sendirinya nanti Indonesia akan lebih maju lagi dan insya Allah akan mencapai Indonesia emas di 2045. Begini itu Pak Miko. Menarik Pak Sony, ini luar biasa sekali ya pertemuan ini walaupun dengan dalam waktu yang singkat Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat ASN semua ya. Mungkin lain waktu perlu kita siap. ini rekan lagi Pak, perlu kita ulang lagi nih iya. podcast ini karena Kami tunggu undangan. banyak sekali ya hal-hal menarik mungkin yang perlu kita minta pengalaman Bapak di birokrasi terutama. Ya, baik. Mungkin kita sepakat ya sobat ASN bahwa Kor perlu berakhlak mesti kita terapkan sebagai seorang aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Netralitas ASN merupakan faktor suksesi pemilu kada serentak 2024. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.